Oke, jadi aku kali ini bakalan membicarakan tentang suatu hal bahwa manusia itu berada dalam sistem yang lebih besar daripada dirinya. Dan manusia juga punya sistem dalam dirinya, punya aturan yang gak bisa ditolak dalam dirinya sendiri. Apalagi sistem yang lebih besar yang dimana aturannya jelas mutlak gitu. Salah satu contoh dari sistem diri sendiri yaitu sistem daripada tubuh manusia. Salah satunya adalah manusia itu perlu akan yang namanya energi, perlu akan yang namanya makan, tidur, dan buang air gitu. Jadi kan kalau manusia itu punya sistem tubuhnya kan jelas perlu untuk dipahami. Kenapa harus memahami sistem diri sendiri, sistem tubuh, supaya diri sendiri tidak membuat kamu, supaya tubuh kamu sendiri tidak membuat kamu menderita. Karena gini, kamu itu nggak suka akan yang namanya rasa sakit, tapi kamu bisa mentoleransi akan rasa sakit yang sedikit. Masalahnya kebanyakan orang itu gak bisa memahami akan untuk apa sih kita menjaga diri sendiri gitu. Karena salah satu contoh kecil daripada hal itu, misalkan contohnya kamu itu harus makan yang sehat, makan yang seimbang. Jangan cuma makan itu-itu aja. Misalkan kamu itu sering makan mie setiap hari, ya setiap hari kamu sering makan mie gitu. Harus bisa ya itu jangan gitu, karena setauku ketika kamu makan dalam satu jenis yang sama, biasanya ada bagian energi yang enggak tercukupi di tubuh kamu yang bisa membuat tubuh kamu itu enggak nyaman lah gitu, setauku ya. Apalagi mie gitu. Ketika sering makan mie, ya tubuh kamu mungkin kurang energi atau ya aku gak tahu sih bakal seperti apa, yang pada intinya ya janganlah gitu. Ya karena ada rasa sakit yang mungkin bisa terjadi gitu. Terus contoh lain daripada menjaga diri sendiri, menjaga tubuh sendiri supaya apa? Supaya aman gitu kan. Contohnya gitu, yaitu ya sikat gigi. Sikat gigi itu kan tujuannya bagus ya, merawat gigi supaya nggak berlubang, supaya nggak sakit, supaya ketika makan yang keras-keras itu enak, supaya makan itu nggak sakit gitu. Ketika ngunyah kan, kalau sakit gigi susah ngunyah itu sulit, jadi cepat ketelen gitu ya. Pada intinya menjaga tubuh sendiri itu penting. Salah satu contoh lainnya ya kurangi merokok lah. Aku sih nggak tahu ya, karena mungkin perokok, orang-orang yang suka ngerokok itu kalau benar-benar suka banget, dia pastinya udah menganggap rokok itu bagian daripada kebahagiaannya, bagian daripada ketenangannya bagi jiwanya gitu. Tapi bagi tubuhnya ya itu beda cerita gitu. Karena aku jujur ada pengalaman tentang orang yang berhenti ngerokok karena ada gejala di paru-parunya. Itu kan tanda bahwa kalau udah ada rasa sakit ya nggak bisa maksa gitu, nggak bisa maksa ngelakuin hal yang biasa dilakukan gitu. Tapi ya kalau belum, ya aku nggak tahu kenapa lah gitu. Ya aku nggak tahu pemikiran
orang yang benar-benar nggak bisa ngelepasin rokok, tapi setidaknya kalau kamu benar-benar nggak bisa ngelepasin, kamu setidaknya bisa ngejaga ritme setiap harinya dalam ngerokok gitu, jangan terlalu pasif. Jangan sampai satu hari itu harus bisa satu bungkus gitu. Ya minimal ada sedikit dikendaliin lah dalam hal itu, karena ya bentuk pencegahan sih ya. Tapi kalau kamu gak mau, gak bisa, ya itu terserah kamu, karena memang semuanya balik ke masing-masing. Aku cuma ngasih tahu doang gitu. Terus sekarang aku mau ngebahas soal sistem yang lebih besar gitu dalam memahami aturannya, dan jangan sampai kita itu gak memahaminya gitu. Karena kalau gak paham ya pastinya ada konsekuensi, ada akibat yang mungkin hal itu akan membuat diri kita menderita, diri kita kesakitan gitu. Salah satu contohnya adalah realitas atau sistem yang lebih besar dari diri kita itu, dia itu contohnya apa ya, bentar, contoh daripada realitas itu, dia itu nggak bisa kita bisa prediksi gitu. Daripada bencana, misalkan bencana kayak banjir atau gempa bumi atau apapun itulah ya, yang bencana dalam tanda kutip yang benar-benar pure nggak bisa diprediksi. Sebenarnya bisa sih diprediksi, cuma maksudnya yang ada beberapa bencana dari realitas yang benar-benar sulit untuk diprediksi gitu, kayak musibah gitu loh, kayak musibah, kayak ya banyak sih kayaknya tentang ini, hal yang sulit ditebak dari realitas itu, yang dimana realitas itu kan sulit untuk benar-benar dipahami secara total gitu. Yang pada intinya sih realitas itu ribet, tapi kita bisa ngelihat beberapa pola yang sering terjadi gitu. Iya, itu aja sih. Tapi untuk memahami contoh realitas ini cukup susah sih. Aku gak nemu contohnya. Aduh. Ya intinya sih memahami realitas itu sesederhana ya, jangan terlalu ini sih, jangan terlalu sulit gitu. Sulit? Kok sulit? Ya aku gak tahu sih. Ya kayaknya aku harus mempelajarinya deh. Aduh, harusnya aku pelajari dulu contoh sistem realitas, contoh sistem yang lebih besar. Oh iya, sistem yang lebih besar itu ini selalu punya hukum fisika, hukum matematika yang gak bisa dilawan, gak bisa dipatahkan gitu. Iya, itu contohnya. Kayak 1+1 itu gak bisa jadi 3. 1+1 itu sama dengan 2. Kayak gitu misalkan contoh dari realitas gitu. Sistem matematika itu kan udah keren gitu, udah dibuat, udah pasti. Itu contohnya. Iya sih? Gak tahu sih aku. Kayaknya aku harus mempelajari deh contohnya. Ya intinya sih, inti dari pembicaraanku kali ini adalah tentang yang namanya pemahaman akan diri sendiri dan juga realitas. Itu tujuannya memang supaya diri kita aman, supaya diri kita itu enggak merasakan penderitaan. Itu aja sih. Ya udah, kayak gitu aja. Aku minta maaf banget kalau ada yang salah kata, karena tujuan daripada
kontenku cuma membicarakan sesuatu, dan kadang aku ketika berbicara kadang ada salah kata. Makanya ketika aku berbicara, kayaknya bukan kayak gitu deh. Kadang ada kalimat kayak gitu. Ya, ya itu aja. Aku berterima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Ya udah kayak gitu aja ya. Dah.